Setelah pelantikan Menteri Sosial yang menggantikan Ibu Risma, banyak KPM yang melaporkan menarik sebesar Rp400.000 di KKS Bank Mandiri, di mana hal tersebut marak di media sosial. Nah, apakah Bank Mandiri terlebih dahulu mencairkan bantuan PKH atau BPNT di bulan September ini? Melalui video kali ini kita akan gali informasinya dengan mengamati progres di aplikasi Sixenci untuk memastikan bantuan Rp400.000 yang ditarik rame-rame di ATM maupun melalui agen Bank Mandiri. Oleh karena itu jangan kemana-mana, saya akan segera kembali menginformasikan setelah tayangan singkat berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keceriaan, diliputi dengan rasa kebahagiaan. Dan harapannya teman-teman semua diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, baru saja kita kedatangan Menteri Sosial yang baru menggantikan posisi Ibu Risma yang mundur dari Kabinet Indonesia Maju menjelang penyaluran bantuan sosial yang memasuki periode salur, utamanya bantuan PKH dan BPNT. Nah, pada bulan September ini terbagi 4 sesi penyaluran yang dipersiapkan cair, yaitu yang pertama PKH periode salur Juli-September bagi KPM X penerima pos. 2. BPNT periode salur Juli-September bagi KPM X penerima pos. Kemudian yang ketiga PKH periode salur September-Oktober. Dan yang keempat BPNT periode salur September-Oktober. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui sebelum pergantian Menteri Sosial di mana bantuan yang dinanti-nantikan oleh para KPM belum tersalurkan. Nah, apakah dengan dilantiknya Menteri Sosial yang baru akan ada proses percepatan penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan BPNT yang memasuki periode penyaluran? Nah, dilansir dari CNN, meski masa jabatannya hanya 40 hari, Menteri Sosial yang baru dilantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul diberi tugas merapikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Data yang terbaru diperlukan untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos. Hal tersebut disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi pada Rabu siang. Muhadjir menyatakan Mensos yang baru juga diberi tugas untuk menyusun strategi menurunkan angka kemiskinan pada masa transisi pemerintahan. Dilansir dari liputan6.com, Gus Ipul menyampaikan sejumlah pernyataan usai dilantik sebagai Menteri Sosial. Salah satunya Gus Ipul membenarkan dirinya mengundurkan diri sebagai Wali Kota Pasuruan usai dilantik Presiden Jokowi. Ya, sesuai SK tadi yang sudah dibacakan, pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kita coba membantu dari waktu yang tersisa, apa yang ada sesuai arahan Presiden, ujarnya. Gus Ipul masih enggan membeberkan apa saja hal yang akan menjadi fokus pekerjaan di sisa masa jabatan yang tak banyak. Gus Ipul akan berkoordinasi dengan Presiden Jokowi dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Oke teman-teman, kemudian informasi mengenai ada banyak KPM yang mengupload bukti struk pencairan bantuan Rp400.000 yang diyakini itu adalah bantuan BPNT sebesar Rp400.000 di KKS Bank Mandiri. Nah teman-teman bisa memperhatikan tanggal penarikan dan daerah mana saja, silahkan disimak di belakang layar. Penyaluran bantuan sosial PKH Program Keluarga Harapan dan BPNT Bantuan Pangan Non-Tunai untuk periode September-Oktober 2024 kembali menjadi sorotan. Tahap kelima untuk PKH dan tahap keenam untuk BPNT mulai disalurkan dan hingga hari ini muncul laporan pencairan sebesar Rp400.000 melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau Kartu KKS.
Namun apakah pencairan tersebut merupakan bantuan PKH atau BPNT dan apakah itu untuk periode September-Oktober atau masih tahap sebelumnya yang tertunda? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini penting bagi penerima manfaat untuk memantau pencairan melalui aplikasi Sixenji guna mengetahui jadwal pasti. Pada bulan September ini bantuan sosial dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, pencairan PKH untuk tahap kelima periode salur September-Oktober melalui KKS, BRI, BNI, dan BSI. Yang kedua, pencairan PKH tahap 3 untuk periode salur Juli-September melalui KKS, BRI, BNI, BSI, dan Mandiri X penerima pos. Yang ketiga, pencairan BPNT tahap ke-6 untuk periode salur September-Oktober melalui KKS, bank-bank yang sama. Yang keempat, pencairan BPNT tahap ketiga untuk penerima pos yang dialihkan ke KKS periode Juli-September. Laporan terbaru menunjukkan pencairan sebesar Rp400.000 hari ini yang kemungkinan berasal dari BPNT atau PKH untuk kategori tertentu seperti anak sekolah SD dan SMP. Kategori SD itu menerima Rp150.000. Sementara anak SMP mendapatkan Rp250.000 sehingga 2 bulan itu mencapai Rp400.000. Seorang penerima PKH melaporkan melalui media sosial bahwa ia berhasil mencairkan bantuan sebesar Rp400.000 setelah mengganti KKS yang hilang. Meski periode bantuan tidak dijelaskan, besar kemungkinannya ini adalah bantuan untuk periode Juli-Agustus yang tertunda. Saat ini aplikasi Sixenji menunjukkan bahwa pencairan PKH dan BPNT untuk periode Juli-September sedang dalam proses. Namun untuk periode September-Oktober belum ada perubahan signifikan. Proses pengesahan data penerima di tingkat daerah masih berlangsung melalui pembaruan data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial yang dilakukan setiap bulan. Dan untuk pencairan alokasi per 2 bulan yang dinanti-nantikan oleh KPM yaitu PKH September-Oktober dan BPNT September-Oktober untuk per hari ini belum ada yang berubah ke periode berikutnya. Namun secara periodik proses pencairan itu dimulai awal bulan periode salur berjalan sehingga untuk progres pencairan PKH dan BPNT alokasi salur September-Oktober telah dimulai di awal September 2024. Pencairan dana bantuan sosial atau bansos bantuan pangan non-tunai BPNT akan kembali disalurkan untuk periode September-Oktober 2024 dengan nominal pencairan Rp400.000. Keluarga penerima manfaat atau KPM BPNT pencairan melalui Kartu Keluarga Sejahtera perlu bersiap karena akan ada pencairan kembali untuk tahap kelima periode September dan Oktober. Pencairan bansos BPNT untuk periode September-Oktober ini diperkirakan akan dilakukan mulai di pekan terakhir September dan awal Oktober 2024. Jadwal ini didasarkan pada penyaluran bulan sebelumnya yang berlangsung di akhir bulan. KPM yang datanya tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial akan menerima dana bansos rutin Rp200.000 per bulannya. Namun untuk pencairannya biasa dilakukan 2 bulan sekali sehingga uangnya akan diterima KPM itu menjadi Rp400.000. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman untuk update informasi hari ini mengawali. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman untuk update informasi hari ini. Semoga berita ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.